Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara yang terkasih, penulis Kisah Para Rasul sama dengan penulis kitab Injil Lukas. Karena kedua kitab ini sering memakai istilah medis yang sama. Dan buku ini ditujukan kepada orang yang sama, yaitu ditujukan kepada Theophilus. Sebuah tradisi mengatakan bahwa penulis kitab Injil Lukas adalah Lukas sendiri, seorang dokter. Dan penulis Kisah Para Rasul pastilah seorang yang mengikuti perjalanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus. Di dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-14, 2 Timotius 4 ayat 11, kita menemukan seorang dokter medis yang mengikuti perjalanan PI Paulus hanyalah Lukas. Karena itu dapat disimpulkan bahwa penulis Kisah Para Rasul adalah Lukas. Buku ini atau Kisah Para Rasul ditujukan kepada seorang yang bernama Theophilus. Dia disebut Theophilus yang mulia di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, yang menyatakan ia seorang pejabat tinggi pemerintahan Romawi. Jadi Lukas menulis kitab ini kepada seorang yang secara serius ingin mengetahui lebih banyak mengenai Yesus dan apa yang terjadi sesudah kebangkitan Kristus dan kenaikan Kristus ke surga. Dan Lukas berhasil memberikan kepada Theophilus suatu gambaran yang pasti yang telah membawanya lebih dekat kepada Yesus Sang Juru Selamat. Saudara, selain data yang sedikit tentang seorang yang bernama Theophilus, kecuali disebutkan di dalam firman Tuhan, dia seorang pejabat Romawi yang penting. Yang jelas dia bukan orang Yahudi, tetapi dia rindu belajar dan mengenal kebenaran Injil. Kita tidak tahu apakah Theophilus adalah orang yang percaya atau bukan pada saat itu. Mungkin saja dia adalah orang yang sudah percaya atau juga mungkin belum percaya. Tetapi setidak-tidaknya dia adalah seseorang yang rindu dan sedang mempelajari iman Kristen dengan sungguh-sungguh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mengikut Tuhan sekian tahun? Sungguh rindukah kita kepada kebenaran firman Tuhan? Sungguh rindukah kita belajar kebenaran firman Tuhan? Memang penguasaan firman Tuhan dan penguasaan teologi yang banyak secara intelektual tidak menjamin kita pasti bertumbuh dan dewasa secara rohani. Namun, orang-orang yang mencintai firman Tuhan, orang-orang yang menghayati firman Tuhan, dan orang-orang yang mengamalkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka akan bertumbuh menuju kedewasaan rohani, dan mereka akan menjadi orang percaya yang tangguh untuk menghadapi perubahan zaman dan tantangan hidup. Saudara, hanya orang yang memiliki kedewasaan rohanilah yang mampu membagikan hidup, yang mampu membagikan kasih dan kebenaran Injil kepada orang lain. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi, marilah kita belajar Lukas senantiasa membagikan kebenaran firman Tuhan dan Injil kepada orang lain. Dan mari kita juga belajar seperti Theophilus, seseorang yang sungguh-sungguh rindu belajar kebenaran Injil Yesus Kristus untuk menjadi orang yang semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus dan firman-Nya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.